Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu hapunten ngawadeukeun maktosna maksud abdi dia hoyong wawancara perkawis kondisi pendidikan Indonesia saat ini sareng masa depan. Nah, sekarang perkenalkan nami Abi Wisa Asila, Kalti Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, prodi PGSD. Ibu sareng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ibu Alita Jamilatul Muhidah karasan panginten abdi di dieu sebagai guru SD di Sekolah SD Negeri Sukamaju. Kami wali kelas mah dina daftar teh abdi teh wali kelas 2 sareng mencakup sareng oge guru PAI da memang aslina abdi guru agama Islam. Yes. Dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Lampung. Bahasa Indonesia. Yes. Apa pendapat Ibu tentang perkembangan sistem pendidikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mungkin? Pendapat saya selaku guru yang mungkin disebut itu guru itu adalah ujung tombak dari sebuah pendidikan. Alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan pendidikan di Indonesia itu semakin meningkat, ditandai dengan adanya wajib belajar 12 tahun yang mana itu merupakan amanat di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang dikatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapat pendidikan. Ya meskipun pada kenyataannya real di lapangannya masih banyak kekurangan, tapi alhamdulillah ya karena ada penerapan wajib belajar 12 tahun jadi menyebabkan meningkatnya akses pendidikan bagi seluruh anak-anak di Indonesia. Apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah memenuhi kebutuhan siswa di Kalau untuk sistem pendidikan di Indonesia, menurut pendapat saya ya tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan siswa di Indonesia. Karena apa? Karena banyak kurikulum yang hanya berfokus pada teori, namun praktek di lapangan, praktek di dalam kehidupan sehari-hari tidak diberikan ruang yang cukup sehingga mereka itu kurang terampil. Dan selain itu juga pembelajaran di sekolah manapun baik dari tingkat SD sampai perkuliahan masih mendominasi itu adalah metode ceramah sehingga menyebabkan si peserta didik itu merasa cepat bosan, pokoknya kurang motivasi dan konsentrasi belajar. Jadi diperlukan metode yang bisa. Iya betul harus. Di balik itu apa tantangan yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia saat ini? Yang pertamanya tentunya keterbatasan akses, apalagi di daerah terpencil, di daerah pedesaan, yang mana adanya kesenjangan antara di kota dan di desa, sehingga PR pemerintah, PR kita semua harus adanya pemerataan antara di desa dan di kota. Apalagi di zaman sekarang yang segalanya serba internet, segalanya serba teknologi, yang menyebabkan kita juga sebagai manusia harus beradaptasi. Juga kualitas pendidikan yang tidak merata, yaitu tadi dikatakan di kota dan di desa. Karena kurangnya fasilitas, misalnya dari gedungnya saja, dari sumber belajarnya saja, buku-buku yang masih kurang, alat peraga atau teknologi gitu. Jadi kan pendidikan saat ini mengikuti zamannya sudah teknologi. Lalu seperti apa gitu pembelajaran menggunakan teknologi? Apakah ada hambatan yang dialami oleh guru? Menurut pendapat saya ya, teknologi itu sangat membantu, jelas sangat membantu. Namun balik lagi tadi, karena akses yang tidak tersedia atau akses yang terbatas atau ketersediaan sumber dayanya, misalnya di satu sekolah hanya ada satu infokus, bagaimana kita bisa setiap kelas harus ya seperti itu. Atau misalnya masalah internet kan tidak
tidak semua setiap sekolah mempunyai internet gitu. Jadi memang sebenarnya pembelajaran bisa dikatakan lebih menarik, lebih apapun, namun balik lagi bukan hanya dari gurunya saja, bukan hanya dorongan dari gurunya saja, bukan dorongan dari muridnya saja, namun juga itu medianya, diantaranya itu seperti internet, seperti sekarang kan banyak video-video apa, namun kan alat yang tidak ada yang menyebabkan ya tetap gitu. Dan juga tantangan ya, menurut pendapat saya ya, kebanyakan mungkin jadi kita sebagai manusia itu harus up to date mengikuti zaman, sehingga ketika ada teknologi atau yang baru-baru itu kita harus update gitu, sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Seperti kan sekarang bukan ujian teh gak harus pakai kertas, sekarang kan ada ya berbasis online, atau ketika penilaian sehari-hari aja di dalam kelas bisa kan squeegee apa gitu. Jadi sehingga si anaknya tidak merasa jenuh. Kita juga menantang kita, berarti kita juga harus harus update terhadap teknologi, harus banyak berlatih. Jangan malu, jangan malu, jangan malas, terutama mungkin rasa malas sih, bukan rasa malu yang sangat sekali setiap orang lah malas. Karena kenapa malas? Karena melihat pekerjaan guru itu bukan hanya mengajar, tapi kan segudang pekerjaan yang lain gitu kan. Jadi perlunya pemerataan Iya, di sekolah atau di pemerintah juga harus ikuti zaman. Iya, betul. Lalu apakah kurikulum saat ini yang diterapkan itu sudah sesuai? Menurut saya sudah kurikulum saat ini disebut sesuai, hanya saja mungkin sekarang ya untuk kurikulum kurikulum merdeka, kurikulum merdeka terutama sekarang di sekolah ini hanya ada 2 kelas yang sudah kurikulum merdeka, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Berarti menyebabkan si gurunya harus banyak berlatih, harus banyak mencari tahu, karena zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Ketika zaman dulu mah terus dikasih, kalau sekarang sistemnya itu adalah kita harus mencari sendiri, mencari informasi sendiri, mencari wawasan sendiri. Bagaimana caranya? Banyak akses di internet, bertanya kepada teman, atau sekarang kan ada yang namanya program PMM, ya, mereka mengajar. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu melihat peran pendidikan untuk membentuk karakter siswa atau generasi muda? Pendidikan untuk untuk pembentukan karakter generasi muda yang itu ya, yang saya lihat yaitu lebih harus menekankan etika dan moral, karena jujur ya, sekarang kurikulum merdeka memang ya P5 tapi tetap kan seorang murid itu ya harus bisa, seorang guru harus bisa mendidik seorang muridnya untuk menjadi insan yang terdidik yaitu ya insan yang mempunyai etika, yang bisa bertanggung jawab, yang bisa kerjasama, yang bisa mempunyai empati. Dan ini sangat penting untuk membangun karakter mereka di masyarakat dan di masa yang akan datang. Baik Ibu, lalu apakah pendidikan di Indonesia ini sudah memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya? Menurut saya sudah, apalagi sekarang di kurikulum merdeka. Karena itu P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, itu kan isinya itu adalah tentang keterampilan, kreativitas, sehingga si anak tadi juga saya katakan tidak hanya terpaku di kelas, tapi kan di luar kelas, tidak hanya dengan buku, tidak hanya dengan guru, tapi dibebaskan untuk mencari berbagai informasi, berbagai pelajaran melalui apa. Menurut saya sudah, asalkan harus adanya adaptasi dengan zaman sekarang. Anak juga bukan harus terus dikasih ABCD, jangan, guru juga seperti itu,
harus banyak berlatih, harus banyak mengembangkan kreativitas, aktif, kreatif. Si anak juga sama seperti itu. Baik Ibu. Lalu apa keterampilan anak atau siswa yang bisa untuk menghadapi dunia atau pendidikan yang di masa mendatang itu? Keterampilan anak yang penting untuk di masa depan, yaitu misalnya berpikir kritis, yaitu dapat menangkap informasi secara objektif, atau dia dapat memecahkan masalah dengan menganalisis situasi dan menemukan solusinya gitu. Yang menurut saya harus gitu. Juga anak harus berkolaborasi itu bukan hanya dengan temannya saja, namun dengan lingkungan ataupun dengan latar belakang di mana dia berada. Dan yang terakhir yaitu kreativitas, di mana kemampuan untuk menemukan ide-ide baru atau menemukan kreatif juga aktif, dan pengembangan keterampilan yang dia miliki. Jadi harus terus diasah, terus dikembangkan, sehingga dikatakan bahwa kan di kurikulum mereka itu harus belajar dengan diferensiasi, yaitu belajar sesuai dengan gayanya. Jadi nggak harus si anak ini harus bisa ini sesuai dengan gayanya dia aja. Yang terakhir, apa mungkin harapan atau harapan Ibu untuk pendidikan di masa depan ini? Yaitu pendidikan di masa depan banyak sekali ya harapannya. Semoga semakin kedepannya semakin maju ya, semakin maju. Bisa dikatakan maju itu karena tadi ya adanya pemerataan. Semoga secepatnya pemerintah turun tangan untuk adanya pemerataan antara di kota dan di pedesaan. Juga di dalam evaluasinya harus ada standar yang mempertimbangkan aspek lain dari pembelajaran, yaitu seperti keterampilan praktis dan sikap sosial. Dan juga berharap ketika seorang anak lulus dari sebuah sekolah itu, mereka benar-benar mendapatkan ilmu, bekal mereka di masa depan juga diimbangi dengan etika, dengan perilaku. Jadi ya insya Allah kita itu menjadi negeri yang yang aman, damai, sejahtera gitu. Juga untuk para guru, jujur ya, untuk para guru, karena saya juga yang mengalami, harus bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri, harus bisa melawan rasa malas, bisa melawan rasa cukuplah. Jangan punya mindset ya guru mah hanya mengajar seperti itu, tapi mengajar seperti apa dan pekerjaan yang lain. Karena ketika kita menjadi seorang guru, menurut pendapat saya ya, wajib banget kita harus benar-benar yang dinamakan dengan ikhlas. Kita sedang mendidik generasi penerus bangsa ya. Kalau kitanya ikhlas, kalau kitanya ridho, kalau kitanya benar-benar sungguh-sungguh, insya Allah ketika kita mendidik, mengajar, akan sampai kepada murid kita. Dan terakhir, jangan lupa kita sebagai seorang guru ya harus selalu mendoakan ya. Salah satu senjata orang muslim itu adalah berdoa. Bukan usaha saja, usaha terus, tapi kalau tidak diimbangi dengan doanya menjadi seperti apa? Ya, jadi untuk guru semoga sehingga dapat mencetak untuk pemerintah bisa pemerataan juga untuk anak-anaknya, tolong. Dan kerjasama dari orang tua itu juga salah satu faktor penting di dalam keberhasilan pendidikan. Kalau hanya menurut pendapat saya, kalau hanya belajar di sekolah, saya yakin di sekolah itu kan hanya terbatas dari jam 7 sampai paling itu kan jam 2 ya, paling jam 2. Sisanya anak di mana? Mereka kan di masyarakat, di rumah. Jadi peran orang tua itu memiliki peran yang penting. Bagaimana orang tuanya peduli tidak terhadap
akan seperti apa, akan apa. Bahkan dia akan menanyakan kepada gurunya, ibu bagaimana perkembangan anak saya gitu kan. Itu merupakan salah satu faktor keberhasilan di dalam sebuah pendidikan. Baik, Ibu, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Semoga jawabannya juga bisa bermanfaat bagi saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.